Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satpol PP dan pedagang kaki lima cekcok saat penertiban di Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Oku. Seekor ular kobra masuk ke dapur rumah warga. Jembatan Muara II yang ambruk diterjang banjir dalam waktu dekat akan diperbaiki. Kita ke informasi pertama. Penertiban pedagang kaki lima di Taman Kota Batu Raja, Ogan, Komering Ulu diwarnai cekcok. Keberadaan PKL dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan. Satpol PP dan pedagang kaki lima di Taman Kota Batu Raja terlibat cekcok saat melakukan penertiban. Para pedagang menolak ditertibkan, mereka berusaha mempertahankan barang dagangan. Meski begitu, petugas tetap menertibkan para PKL yang bandel. Penertiban ini dilakukan karena keberadaan para PKL dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Batu Raja. Selain berjualan di kawasan publik, para pedagang kerap meninggalkan peralatan berupa tenda, kursi, kompor, dan gerobak di sekitar taman kota. Petugas mengaku telah berulang kali memberikan peringatan agar pedagang tidak berjualan atau menyimpan barang di kawasan terlarang, namun imbauan itu tidak diindahkan. Kami mengadakan penertiban terhadap pedagang-pedagang yang masih berjualan pagi dan pedagang yang meninggalkan barang-barang meja maupun barang dagangannya di lokasi taman kota tersebut. Kita ambil, namun ada pedagangnya atau yang punya itu mengambil, ya kami kasihkan dengan syarat bahwa mereka tidak meninggalkan fasilitas tersebut di pagi hari. Langkah tegas pemerintah daerah ini bertujuan memperbaiki citra Kota Batu Raja serta menjaga kebersihan lingkungan dari sisa-sisa aktivitas perdagangan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Ogan, Komering Ulu. Seorang warga kehilangan sepeda motor miliknya setelah rekannya sendiri menjual barang tersebut yang awalnya digadaikan. Pelapor melaporkan kasus penggelapan itu ke polisi karena merasa dirugikan puluhan juta rupiah. Rio Caniago, warga Jalan Sultan Syahrir, Ilir Timur 2 Palembang mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Senin siang. Rio melaporkan rekannya berinisial RTA atas dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Kasus ini bermula saat Rio menggadaikan sepeda motornya kepada RTA sebesar 3 juta rupiah. Tindak pidana penggelapan terungkap ketika korban hendak menembus kembali sepeda motor tersebut dengan membayar uang gadai kepada terlapor. Setibanya di rumah RTA, Rio terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat. Saat ditanya, RTA dengan santai mengaku telah menjual sepeda motor milik pelapor kepada pihak lain tanpa seizinnya. Pelapor mengaku belum melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Akibat perbuatan terlapor, pelapor menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Sudah dalam 1 sebulan aku mau pengambilan menebus tadi, hati lagi dijual motor. Dia memang nemu gadaian atau mana? Dia nerima gadaian Biasanya iya. Cuman ya kita udah tahu tentang sistem itu, apa boleh buat. Jadi intinya kamu yang gade ke motor kamu tuh? Iya. Sama yang penggade itu, pas kamu tebus motor sudah ada lagi? Hati lagi. Rio berharap polisi segera memproses laporannya dan menangkap terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus penggelapan ini kini ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Palembang. Polisi menangkap pasangan suami istri asal kota Prabu Mulih usai terciduk melakukan judi online adu ikan cupang dengan nilai taruhan hingga jutaan rupiah. Kedua pelaku memanfaatkan salah satu platform siaran langsung untuk berjudi. Kau kanan kan? Kau yang mana kanan? Kau yang kanan kan? Iya kanan. Rekaman dari salah satu platform media sosial ini memperlihatkan aksi judi online adu ikan cupang. Pelaku menggelar pertarungan dengan membuka taruhan melalui fitur gift dengan nilai hingga jutaan rupiah.
Dari hasil penyelidikan tim cyber polisi, pelakunya ternyata sepasang suami istri asal kota Prabu Mulih. Keduanya ditangkap petugas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Polisi menyebut dalam satu kali siaran, keduanya bisa meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Saat siaran langsung, suami istri ini berbagi peran. Sang istri bertugas sebagai admin yang mencatat peserta dan nilai taruhan, sedangkan suami mengadu ikan cupang. Taruhan ini yang paling besar itu sekitar 7 juta, ya, paling kecil sekitar 50.000, ya. Jadi totalnya semua dalam dia melakukan live judi online melalui ikan cupang ini, adu ikan cupang, dia kurang lebih mendapat keuntungan selama 3 bulan itu 60 juta. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa akuarium, ikan cupang, toples, serta catatan taruhan. Atas perbuatannya, pasangan suami istri itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Petugas pemadam kebakaran di Pali berhasil mengevakuasi seekor ular kobra dengan panjang 2,5 meter. Ular berbisa ini ditemukan bersembunyi di area dapur rumah warga. Dengan menggunakan stik penjepit khusus, petugas damkar berupaya menangkap ular kobra yang bersembunyi di bawah kolong meja dapur sebuah rumah di Kecamatan Talang Ubi Timur. Evakuasi berlangsung dengan hati-hati, mengingat ular kobra memiliki bisa sangat mematikan. Pemilik rumah pertama kali mengetahui keberadaan ular setelah mendengar suara desisan dari dalam dapur. Temuan itu segera dilaporkan kepada petugas damkar setempat. Ular kobra berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga ular kobra berasal dari semak belukar yang berada tepat di belakang rumah warga. Menyisiri tempat lokasi tersebut dan didapati ular jenis kobra yang bersembunyi di kolong meja dapur. Ular tersebut langsung kita evakuasi dan alhamdulillah dapat dievakuasi dengan baik. Adapun peralatan yang kita gunakan itu 3 buah stik ular dan mobil rescue dan juga anggota sebanyak 7 orang. Rencananya ular kobra akan dilepas liarkan di habitat alamnya yang jauh dari permukiman penduduk. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemunculan hewan reptil berbahaya, terutama saat memasuki musim penghujan. Didi Ruansyah melaporkan dari Pali.